Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Hari ini Bang Kica ingin berkicau atau berceloteh tentang sesuatu yang Bang Kica dambakan, Anda dambakan, semua orang dambakan. Apa itu? Ya, Bang Kica ingin berceloteh soal bahagia. Kata-kata singkat yang semua orang ingin mendapatkannya. Kata-kata bahagia seringkali kita dengarkan pada saat kerabat, teman, atau siapapun yang melangsungkan pernikahan. Selalu dan selalu saja, siapapun yang diundang akan melekatkan kata-kata semoga berbahagia. Entah sejak kapan budaya melekatkan atau menyematkan kata bahagia pada setiap ada kerabat, teman yang menikah. Bang Kica nggak tahu. Atau apa sebenarnya yang menjadi dasar kenapa pada setiap menghadiri pernikahan kata-kata yang terucap selalu semoga berbahagia. Apakah memasuki jenjang perkawinan atau pernikahan itu memasuki sebuah terowongan yang semua orang tidak tahu apa yang ada di dalam terowongan tersebut? Rasa-rasanya tidak. Karena biasanya sepasang pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mereka telah melakukan ta'aruf atau penyesuaian-penyesuaian, dan mereka berani memasuki atau melaksanakan pernikahan tersebut karena penuh keyakinan atau punya keyakinan bahwa mereka pasti berbahagia. Amat jarang kita mendengar ucapan semoga berbahagia kepada anak-anak yang katakanlah ketika dia menyelesaikan jenjang pendidikan atau mendapatkan pekerjaan, atau katakanlah setelah melakukan peristiwa sunatan dan lain sebagainya. Apakah anak-anak atau remaja tidak butuh bahagia? Atau boleh jadi anak-anak dan remaja pasti bahagia sehingga tidak diperlukan lagi kata-kata atau ucapan tersebut? Walah. Bahagia itu per definisi memang gampang kita ucapkan. Bahagia per definisi adalah suatu keadaan pikiran dan atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Kecukupan. Apa yang dimaksud dengan kata-kata kecukupan? Apakah cukup harta atau apa? Agak susah juga untuk didefinisikan. Bagi Bang Kica, bahagia itu memang tidak bisa diekspresikan atau dinarasikan dengan kata-kata. Bahagianya bisa dirasakan dengan hati. Dan pada kesempatan ini Bang Kica ingin berbagi apa itu bahagia. Dan yang Bang Kica ingin bagi ini adalah pengalaman yang baru saja Bang Kica alami ketika berkunjung ke rumah kerabat lama yang sudah puluhan tahun tidak Bang Kica jumpai. Dan mudah-mudahan pengalaman pendek ini bisa membukakan mata kita bahwa bahagia itu bukanlah diakibatkan oleh kelimpahan materi. Andai saja bahagia itu disebabkan atau syarat utamanya adalah kelimpahan materi, tentu kita tidak akan pernah menjumpai adanya tangisan, adanya ratapan, adanya rasa frustrasi di balik tembok-tembok rumah mewah. Dan andai kata tangisan itu, ratapan itu hanya milik dari mereka-mereka yang tidak mempunyai kelimpahan materi, tentu saja kita tidak akan pernah menjumpai
senyuman, pandangan lepas, ketawa bahagia dari saudara-saudara kita yang berada di lorong-lorong sempit, di rumah-rumah kumuh, atau di tempat-tempat yang keadaannya penuh dengan kekurangan. Untuk tidak berlama-lama, mari kita saksikan video pendek ini. Selamat menonton. Kerinduan akan masa kecil tidak dapat menahan langkahku untuk menemui seorang kawan lama yang sudah bilangan tahun secara fisik tidak pernah aku kunjungi. Ahmad, itulah nama kawanku. Profesinya saat ini penjual voucher handphone. Tinggal di sebuah lorong kecil padat di daerah Manggarai, di rumah petak ukuran 3x8 meter bersama ibu, istri, dan 3 orang anaknya. Rumah yang terlalu sempit untuk ditempati oleh 6 kepala. Ketika aku sampai, tidak ada yang berubah dari temanku ini. Salam dan pelukannya masih sehangat salam dan pelukan waktu kecil dulu. Senyum dan tawanya begitu lepas tanpa beban. Tatapan matanya masih tulus menyejukkan. Perhatiannya ikhlas melapangkan. Air mukanya tetap optimis, seperti air muka Ahmad yang aku kenal puluhan tahun yang lalu. Dan tutur katanya masih tetap alami tanpa basa-basi. Satu persatu anggota keluarganya menyalamiku dan aku merasakan tatapan mata, hangatnya genggaman, indahnya senyuman, dan aura yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Semuanya sama, lepas, tulus, sejuk, dan meneduhkan. Dengan bangganya temanku Ahmad bercerita bahwa di tengah-tengah kesibukannya mencari nafkah, dia masih menyempatkan diri menemani ibunya sholat berjamaah di langgar. Dia masih menyempatkan diri mengantarkan anak-anaknya sekolah. Dia masih menyempatkan diri menemani istrinya ke pasar untuk sekedar belanja bahan kebutuhan pokok. Dan dia masih berbagi waktu untuk menjadi salah seorang pengurus RT di lingkungan tempat tinggalnya. Dari aura mukanya, dari chemistry tubuhnya, dari tatapan matanya, dari tawa lepasnya, 100% aku hakul yakin semuanya dilakukan dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, dan dengan sukacita. Saat makan siang, dan Anda boleh percaya bahwa itulah makan siang yang ternikmat yang pernah aku rasakan. Tanpa bermaksud mengguruiku, temanku Ahmad menuturkan bahwa hari-harinya dilalui dengan penuh syukur dan kata membandingkan telah lama dia buang dari perbendaharaan kosa katanya. Dia jaga interaksi sosialnya dengan penuh amanah. Dia jalankan usahanya dengan ikhtiar maksimum dan orientasi utama dari hidupnya adalah keberkahan. Dia tegakkan keadilan dalam berinteraksi dengan seluruh relasi hidupnya. Siang itu, aku menjadi saksi sejarah di sebuah lorong sempit di Manggarai, di rumah petak ukuran 3x8 meter. Ahmad, seorang kawan lama, telah mengajariku betapa mudahnya membuat hidup bermakna, betapa gampangnya menjadikan hidup bahagia. Kawan, hidup itu sesungguhnya indah, tapi kita yang membuatnya gundah dengan segala keluh kesah. Kawan, hidup itu sesungguhnya mudah, tapi kita yang membuatnya susah dengan tak berpijak di tanah. Hidup itu sesungguhnya sederhana, tapi kita yang merumitkannya dengan berbagai mimpi dunia. Bahagia bukanlah rupa dan takhta, apalagi bilangan harta. Bahagia adalah rasa ridha yang selalu terjaga dalam menerima segala ketentuannya.